Ini perjalanan panjang menghadapi murka keadilan Amerika bagi Nicolas Maduro. Mereka diborgol dari helikopter, dikelilingi agen federal bersenjata. Amerika Serikat memberikan kelas master operasi khusus dengan menggulingkan diktator 13 tahun hanya dalam beberapa jam. Nicolas Maduro, dulu paling berkuasa di Venezuela, kini berada di ruang sidang New York. Tapi bagaimana Amerika Serikat bisa melakukan ini? Pukul 2 pagi 3 Januari, diktator Venezuela Nicolas Maduro terbangun karena mimpi buruk tak terduga. 150 pesawat Amerika melintasi udara Venezuela menyerang target militer utama, sementara sebagian wilayah negara itu gelap gulita. Sebelum Maduro bereaksi, pasukan khusus Amerika sudah di depan rumahnya. Beberapa menit setelahnya, dia dan istrinya naik helikopter dan terbang di tengah malam. Bagaimana menangkap kepala negara yang sedang menjabat di negerinya tanpa kehilangan prajurit? Video ini membahas bagaimana operasi tersebut bisa terjadi dan mengapa menakutkan bagi pesaing Amerika. Kisah ini sebenarnya dimulai beberapa bulan sebelumnya. Pada bulan Agustus tahun 2025, Amerika Serikat membangun militer terbesar di Karibia Selatan dalam beberapa dekade. Puerto Rico, sebuah wilayah Amerika Serikat yang tidak berstatus negara bagian dan sangat dekat dengan Venezuela, menjadi pangkalan militer dengan jet tempur F-35, drone MQ-9 Reaper, dan masih banyak lagi. Amerika Serikat membuka kembali pangkalan Angkatan Laut Roosevelt Roads di pulau itu setelah ditutup sejak 2004. Sementara itu, Angkatan Laut Amerika Serikat mengerahkan sebuah kapal induk dan puluhan kapal perang di Laut Karibia pada satu waktu, menempatkan seperempat dari kapal perangnya yang dikerahkan di sana. Angkatan Udara Amerika Serikat menerbangkan pembom B-52 sangat dekat pantai Venezuela secara berbahaya. Tujuan pasukan-pasukan ini sangat jelas. Mereka di sana untuk memberi pesan ke Maduro. Presiden Trump memang tidak suka pada diktator Venezuela itu. Setahun lalu, dia menuduh Maduro memfasilitasi perdagangan narkoba ke Amerika Serikat dan mendukung kartel Venezuela Tren de Aragua yang disebutnya organisasi teroris asing. Pada bulan Agustus, pemerintahannya menawarkan hadiah sebesar $50 juta untuk Maduro. Dan pada akhir November, dia memberikan ultimatum kepada Maduro untuk menyerahkan kekuasaan. Sudah jelas bahwa Trump ingin dia pergi. Sementara itu, kampanye tekanan militer mulai menjadi lebih serius. Dalam kampanye kontroversial, militer Amerika Serikat memburu puluhan kapal diduga pembawa narkoba, menewaskan setidaknya 115 orang. Desember, Amerika Serikat memblokir kapal tanker minyak yang disangsi keluar masuk Venezuela dan menyita kapal yang mencoba lolos. Ini menghancurkan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah Venezuela, yaitu minyak. Central Intelligence Agency menutup tahun itu dengan serangan drone ke pelabuhan Venezuela yang diduga dipakai kartel Tren de Aragua. Melihat situasi ini, diktator Venezuela Nicolas Maduro mulai memperketat keamanan. Dia sering pindah tempat antara 6-8 lokasi karena takut serangan. Dia memohon Amerika Serikat agar tidak menginvasi, mengumpulkan loyalis, dan melatih warga sipil untuk perang gerilya jika invasi darat terjadi. Namun, dia tak menganggap ancaman itu serius. Agustus lalu, dia menantang Trump lewat pidato berapi-api. "Datang dan tangkap aku menunggu di Miraflores, istana kepresidenan Venezuela." Dia menambahkan, "Jangan terlambat pengecut." Suatu waktu, dia menari di depan siswa dengan lagu "Tidak untuk perang, ya untuk perdamaian." Dia meniru gerakan tari khas Trump dan kabarnya Trump tidak senang melihatnya. Maduro menolak untuk membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat meskipun jalur komunikasi tetap terbuka. Ketika dia ditawari jalan keluar yang aman dari negara itu pada bulan November, Maduro menolak tawaran tersebut, mengatakan kepada para pendukungnya bahwa dia tidak menginginkan perdamaian seorang budak. Namun, jika melihat ke belakang, kesepakatan itu sebenarnya cukup murah hati. Amerika Serikat sudah menyiapkan sesuatu yang lebih mematikan. Operasi Keteguhan Mutlak. Misi ini bertujuan menangkap pemimpin Venezuela dan istrinya, Celia Flores, untuk diadili di Amerika Serikat Maduro, kemudian mengetahui operasi ini direncanakan teliti dan dijalankan kejam. Ini intervensi Amerika Serikat pertama
di Amerika Latin sejak Perang Dingin, terakhir invasi Panama 1989. Namun, dalam hal risiko tinggi dan eksekusi sempurna, kunjungan mendadak ke Maduro setara dengan operasi Tim 6 Navy SEAL memburu Osama bin Laden. Persiapan misi ini dimulai Agustus 2025 oleh tim CIA yang menyamar. Mereka menyelinap ke ibu kota Venezuela, Caracas, tanpa diketahui dengan tujuan mengumpulkan intelijen tentang Maduro. Itu pekerjaan berbahaya karena kedutaan tutup, jadi mereka tak dapat perlindungan diplomatik. Namun, tim itu dibantu oleh orang dalam dekat Maduro dan beberapa drone siluman di atas Caracas. Setelah berminggu-minggu memantau, mereka tahu segalanya tentang pemimpin Venezuela, termasuk aktivitas, makanan, dan hewan peliharaannya. Bayangkan. Sementara itu, pasukan komando elit Delta Force sedang berlatih di Amerika Serikat. Di Kentucky, Komando Operasi Khusus Gabungan telah membangun replika rumah aman Maduro dalam skala penuh. Hal itu memungkinkan pasukan komando Delta Force untuk melatih jalur masuk mereka berulang kali agar bisa menangkap pemimpin Venezuela secepat mungkin. Setelah cukup banyak latihan, menerobos pintu baja itu menjadi gerakan otomatis bagi mereka. Resimen penerbangan operasi khusus 160 yang elit juga terus berlatih untuk misi itu. Mereka dijuluki Night Stalkers, dan itu bukan tanpa alasan. Mereka ahli menyusup ke lingkungan berisiko tinggi untuk misi seperti penyusupan, evakuasi, dan penggerebekan. Menjelang misi, mereka berlatih di dekat pantai Venezuela, kemungkinan besar warga setempat tidak mengetahuinya. Menjelang akhir persiapan operasi Absolute Resolve, seluruh pesawat operasi khusus sudah dikerahkan ke wilayah itu. Amerika Serikat mengirim pesawat perang elektronik, drone Reaper, helikopter search and rescue, jet tempur, dan lainnya. Semua sudah siap berangkat. Pada saat itu, hanya sejumlah orang terbatas yang mengetahui bahwa operasi ini sedang berlangsung. Hanya sekelompok orang terpilih di pemerintahan Trump, pejabat militer tertinggi negara, dan komando pasukan khusus yang diberi informasi. Kongres Amerika Serikat tak diberitahu karena menurut Trump, Kongres suka membocorkan info. Pada 23 Desember, Amerika Serikat memberi Maduro kesempatan terakhir. Dia ditawari pergi ke Turki dan dibiarkan Amerika Serikat, tapi Maduro menolak. Selain memberi akses minyak ke Amerika Serikat, dia tak mau kompromi. Saat itulah Presiden Trump memutuskan bahwa sudah waktunya operasi keteguhan mutlak dijalankan pada hari Natal. Dia mengizinkan misi tersebut, tetapi dia menyerahkan kepada Pentagon untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Menurut Jenderal Dan Kane, perwira militer tertinggi Amerika, mereka hanya bisa menunggu waktu tepat untuk menyerang. Dia mengatakan hal itu selama berminggu-minggu melewati Natal dan Tahun Baru. Para pria dan wanita militer Amerika Serikat duduk dalam keadaan siap, dengan sabar menunggu pemicu yang tepat terpenuhi dan Presiden memerintahkan kami untuk bertindak. Serangan itu idealnya saat musim liburan ketika banyak militer Venezuela cuti. Namun banyak syarat harus dipenuhi. Militer Amerika Serikat perlu memaksimalkan unsur kejutan agar pemerintah Venezuela tidak mengetahui rencana mereka, sehingga Venezuela tidak dapat bersiap-siap. Ini membahayakan pasukan Amerika Serikat dan meningkatkan pertumpahan darah. Mereka juga butuh konfirmasi pasti bahwa Maduro dan istrinya ada di rumah aman yang akan diserbu. Tempat itu terletak jauh di dalam Fortuna, pangkalan militer paling kuat di Caracas, Venezuela, karena posisinya jauh dari warga sipil. Menangkap Maduro di sini dapat meminimalkan korban sipil. Namun, penangkapannya secara tiba-tiba di rumah aman bukanlah tantangan utama. Hambatan utamanya adalah cuaca. Langit Venezuela harus cerah, hari buruk menunda misi ini. Pada 31 Desember, sempat terjadi awal yang salah. Trump telah mengizinkan operasi, tapi komandan diperintahkan mundur di detik terakhir. Dalam misi seperti ini, kondisi sempurna bukan pilihan. Cuaca akhirnya cerah, Maduro pulang dengan aman tanpa tahu apa yang akan terjadi, sementara Komandan Amerika Serikat mendapat peluang emas. Jumat, 2 Januari pukul 16.30 waktu timur, Amerika Serikat mengirim aset udara pertamanya setelah memantau selama 6 jam dan sangat yakin. Presiden Trump di Mar-a-Lago menyetujui pada pukul 22.46 waktu timur dengan berkata, "Semoga berhasil dan semoga Tuhan memberkati." Presiden Trump tidak harus di ruang situasi Gedung Putih karena bisa mengikuti operasi itu secara langsung
dari rumahnya di Florida lewat kamera real-time. Acara nonton bersama dihadiri Direktur CIA John Ratcliffe, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Jenderal Dan Kenney yang memberi komentar langsung. Trump kemudian mengatakan bahwa itu adalah hal yang luar biasa untuk dilihat dan bahwa dia menontonnya benar-benar seperti sedang menonton acara televisi. Operasi dimulai saat Caracas, ibu kota Venezuela, gelap gulita di malam hari. Presiden Trump menyatakan lampu-lampu di Caracas padam karena keahlian khusus yang kami miliki. Saat itu gelap dan mematikan. Keahlian yang dimaksud Trump adalah perang siber. Amerika Serikat meretas jaringan energi Venezuela dan mematikannya sehingga armada 150 pesawat bisa bergerak tanpa terdeteksi dalam kegelapan. Ini termasuk drone, jet tempur, pembom, pesawat pengintai, dan lainnya. Trump mengatakan kepada Fox News bahwa kami memiliki jet tempur untuk segala situasi. Pada pukul 2 pagi waktu setempat, ledakan mengguncang Venezuela. Klip-klip mulai bermunculan secara online, memperlihatkan kepulan asap di Caracas dan konvoi helikopter yang terbang di ketinggian rendah. Warga kota terbangun tanpa tahu apa yang terjadi. Seorang reporter British Broadcasting Corporation mengatakan bahwa dia mendengar suara ledakan keras dan melihat awan asap besar saat pesawat dan helikopter terbang di seluruh kota. Segera, berita itu menyebar ke seluruh dunia dan semua orang tahu ada peristiwa besar. Amerika Serikat menargetkan instalasi radar, radio, dan pertahanan udara. Itu adalah operasi SEAT, penekanan pertahanan udara musuh sesuai pedoman. Amerika Serikat juga menyerang beberapa target lain, seperti pangkalan udara Miranda yang berjarak 10 mil di utara pusat Caracas, Bandara Hirote di timur, dan pelabuhan strategis Guaira dekat ibu kota. Serangan itu juga mengenai Fort Tayrona, kompleks militer di Caracas yang menjadi rumah aman Maduro pada pukul 1.58 pagi waktu setempat. Video memperlihatkan ledakan dan kebakaran. Warga menyatakan ledakan terjadi selama 1 jam. Rekaman di media sosial menunjukkan Fort Tayrona terbakar sebelum dan sesudahnya, sementara rekaman satelit Vantor mengungkap kerusakan luas. Bangunan utama, kendaraan, dan peralatan hancur total. 2 gudang beratap merah hilang. Bangunan keamanan gerbang tampaknya juga menjadi sasaran serangan di pintu masuk bunker bawah tanah di lereng bukit. Rekaman menunjukkan kawah selebar 30 kaki. Maduro benar-benar lengah, tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Serangan tersebut memudahkan Night Stalkers bergerak dengan helikopter MH-60 dan MH-47 yang dimodifikasi. Meski pasukan Venezuela menembak, mereka segera dikalahkan. 1 helikopter Amerika terkena tembakan namun tetap bisa terbang. Night Stalkers mengantar Komandan Delta Force ke rumah aman Maduro. Mereka keluar helikopter dan menjalankan latihan mereka pada pukul 2.01 pagi. Waktu setempat, mereka meledakkan pintu baja gedung tersebut dan hanya dalam 3 menit, mereka berhasil mencapai Maduro. Maduro mengandalkan banyak pengawal asal Kuba karena dia tidak mempercayai warganya sendiri untuk menjaga keamanannya. Tetapi para pengawal ini sama sekali tidak punya kesempatan. Maduro mencoba lari ke ruang aman baja. Pasukan Delta membawa alat las dan Trump yakin mereka bisa menembus pintu baja itu dalam 47 detik. Mereka bahkan membawa seorang negosiator Sandera dari FBI kalau mereka tidak bisa menangkapnya. Tapi semua itu ternyata tidak diperlukan karena Maduro bahkan tidak bisa masuk ke ruang aman dengan cukup cepat. Trump mengatakan bahwa Maduro berhasil sampai ke pintu, tapi dia tidak bisa menutupnya. Dia diserbu begitu cepat sehingga dia tidak sempat masuk ke ruangan itu. Baru 5 menit di rumah aman, pasukan Komando Delta sudah menangkap Maduro dan istrinya. Ini pasti menegangkan untuk disaksikan. Operasi itu berlangsung cepat dan brutal, dengan rekaman di lapangan yang kemudian menunjukkan bahwa pertempuran telah menghancurkan setengah dari rumah aman tersebut. Pasukan Delta segera membawa pasangan itu ke helikopter setelah mendapatkan target. Kemudian, perjalanan panjang Maduro sejauh 2.100 mil menuju Amerika Serikat pun dimulai. Helikopter-helikopter itu terbang dari Venezuela melintasi Karibia menuju United States Ship Iwo Jima yang berada sekitar 100 mil dari pantai Venezuela. Pukul 04.29, mereka tiba di kapal dan Maduro serta istrinya dipindahkan ke sana. Trump mengatakan di Fox News bahwa penerbangan itu menyenangkan dan yakin mereka menikmatinya.
Dia juga mengunggah foto ikonik di media sosial yang menunjukkan Maduro diborgol dan ditutup matanya di atas kapal Amerika. United States Ship Iwo Jima lalu menuju Teluk Guantanamo, tempat pasangan itu diam-diam dipindahkan ke pesawat FBI 757. Mereka langsung diterbangkan ke Pangkalan Garda Nasional Udara Stewart, New York. Setibanya di sana, video menunjukkan Maduro dikawal turun dari pesawat lalu menuju helikopter di landasan. Beberapa menit kemudian, helikopter mendarat di helipad Manhattan dan Maduro dikawal masuk ke markas Drug Enforcement Administration dengan pengamanan ketat. Maduro dan istrinya, Flores, lalu dipindahkan ke pusat penahanan Metropolitan Brooklyn hingga sidang pengadilan pertama mereka. Menghadapi keadilan Amerika, Presiden Trump mengatakan pada 5 Januari mereka dikawal ke pengadilan Manhattan dengan kendaraan lapis baja dan helikopter. Maduro, istrinya, dan beberapa lainnya menghadapi 25 halaman. 2 hari sebelumnya, ia harus membantah tuduhan perdagangan narkoba dan narkoterorisme. Di sidang, Maduro mengatakan pada hakim bahwa ia diculik dan tidak bersalah. Ia menyatakan dirinya terhormat dan masih menjadi presiden negaranya. Masa depan Maduro bisa seperti diktator Panama, Manuel Noriega, yang ditangkap Amerika Serikat pada 1990. Dia juga dituduh terlibat dalam operasi penyelundupan narkoba besar-besaran dan akhirnya divonis 40 tahun penjara pada tahun 1991, di mana dia tetap berada hingga meninggal dunia pada tahun 2017. Maduro, 63 tahun, kini bisa bernasib sama. Operasi Ketegasan Mutlak menjadi salah satu operasi militer khusus terbaik di dunia. Militer Amerika Serikat tidak kehilangan nyawa warga Amerika, hanya ada beberapa yang terluka tanpa kehilangan aset dan operasi berlangsung beberapa jam. Menurut Jenderal McCain, pasukan penangkap bergerak cepat, presisi, dan disiplin. Di Venezuela, Wakil Presiden Delcy Rodriguez menggantikan Maduro dan dilantik sebagai presiden sementara. Dia berupaya mendapat dukungan Amerika Serikat dengan menyatakan siap bekerja sama dan membangun hubungan seimbang serta saling menghormati. Presiden Trump menegaskan bahwa sebenarnya dia tidak punya pilihan karena dia tahu bahwa Amerika Serikat juga siap mengejarnya. Presiden Amerika tersebut mengklaim bahwa Amerika Serikat akan mengambil keputusan tentang nasib negara itu. Dia bilang, "Kita tak bisa membiarkan orang lain memimpin dan mengambil alih warisannya." Namun, riset ini menunjukkan cengkeraman Amerika tidak pasti. Meski negara kacau, militer Venezuela tetap berfungsi. Menteri Pertahanan bersumpah melawan apa yang disebutnya sebagai invasi asing. Trump masih mungkin kirim pasukan militer Amerika Serikat, tapi itu bertentangan dengan janji kampanyenya mengakhiri perang dan berpotensi jadi bencana. Banyak yang menyoroti kegagalan operasi pergantian rezim, contohnya di Irak, Libya, dan Afghanistan. Menargetkan pemimpin berbeda dengan menentukan masa depan negara. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menolak hal ini dan menyarankan agar orang tak membandingkan situasi Timur Tengah dengan belahan Barat. Hanya waktu yang akan menjawab apakah intervensi kedua Amerika Serikat benar-benar terjadi dan apakah itu akan berhasil atau tidak. Namun, bukan hanya intervensi Amerika Serikat yang bisa menciptakan kekacauan di Venezuela, ada juga risiko nyata keruntuhan dari dalam negeri. Permainan perang dulu memprediksi bahwa penggulingan pemimpin Venezuela bisa memicu krisis pengungsi besar dan perebutan kekuasaan antar kelompok saingan. Kolombia dan Brasil memperketat perbatasan karena khawatir akan perkembangan selanjutnya. Dalam skenario terbaik, Venezuela akhirnya menggelar pemilu yang sesungguhnya, atau bisa juga mengangkat presiden yang memenangkan pemilu 2024 sebelum Maduro mencurinya, yaitu Edmundo González. Maria Machado, pemimpin oposisi Venezuela dan peraih Nobel Perdamaian, mendukungnya. Namun, rezim lama masih berkuasa, sehingga hal ini mungkin hanya angan-angan. Reaksi dunia terhadap Amerika Serikat menggulingkan Maduro sangat beragam. Komunitas pengasingan Venezuela yang besar jelas sangat senang karena sang diktator telah pergi, tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa intervensi ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pejabat senior Venezuela menyatakan setidaknya 40 orang termasuk warga sipil tewas pada Sabtu dan dasar hukum serangan ini menuai kontroversi. Uni Eropa tak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah, namun tetap menyerukan kepatuhan pada hukum internasional. Brasil mengecam Amerika Serikat atas campur tangan politik, menyebutnya melewati batas. Tiongkok juga terkejut dan mengecam tindakan itu. Rusia menuntut Maduro dibebaskan meski tampak iri pada keberhasilan operasi militer khusus Amerika Serikat.
Amerika Serikat beralasan intervensi karena tuduhan perdagangan narkoba. Jika dia membantu menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat dan mendukung geng seperti Trinanda Aragua, itu jadi ancaman bagi keamanan nasional Amerika dan memberi Amerika hak membela diri. Itulah mengapa penting bagi Presiden Trump agar Maduro terbukti bersalah. Namun, ini bukan sekadar soal narkoba, ada juga alasan ideologis menangkap Maduro. Venezuela, Kuba, dan Nicaragua membentuk poros sosialisme mirip Perang Dingin, dengan Kolombia sebagai mitra dekat. Maduro mencuri pemilu pada 2018 dan 2024 mengubah negaranya menjadi kediktatoran dengan penindasan politik tanpa supremasi hukum dan puluhan ribu eksekusi di luar hukum. Selama bertahun-tahun, Washington, terutama Partai Republik Garis Keras, membenci dia dan pendahulunya, Hugo Chavez. Kekuasaan Maduro menyebabkan migrasi massal terbesar di belahan barat. Dengan 8 juta orang pergi dalam 1 dekade. Trump tidak suka masalah migrasi ilegal yang ditimbulkan hal ini. Keluhan bertambah karena sosialis Venezuela menasionalisasi industri minyak dan menyita peralatan bisnis Amerika. Ini mengarah ke alasan politik kedua, pengendalian minyak. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia dan kilang di pantai Teluk Amerika Serikat dirancang untuk mengolah minyak mentah berat Venezuela. Presiden Trump secara tidak langsung mengungkapkannya ketika dia mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mulai terlibat dalam membangun kembali industri minyak Venezuela segera setelah menggulingkan Maduro. Washington senang jadi polisi dunia, apalagi jika ada minyak, tapi secara geopolitik ini masuk akal. Menguasai minyak Venezuela penting bagi Amerika Serikat untuk menang melawan Rusia dan Tiongkok. Jika Amerika Serikat menaikkan produksi minyak Venezuela, harga minyak bisa turun dan pendapatan minyak Rusia melemah. Amerika Serikat punya kartu truf untuk Tiongkok yang bergantung pada minyak Venezuela untuk kebutuhan energinya. Jika Tiongkok mengancam kepentingan Amerika Serikat bisa menghentikan sebagian pasokan minyak ke Tiongkok. Ketika Rusia mengubah perbatasan dengan kekuatan dan Tiongkok merusak ekonomi global sambil mengincar Taiwan, mengikuti aturan lama adalah strategi kalah. Dan ini bukan sekadar soal minyak. Lewat strategi keamanan nasional, 2025 Presiden Trump memperkenalkan koroleri Trump pada doktrin Monroe abad ke-19. Amerika Serikat ingin menguasai belahan barat dan mencegah kekuatan lain masuk. Doktrin ini telah berlaku secara historis. Terlepas disukai atau tidak oleh negara lain di Amerika, doktrin ini akan muncul lagi. Di dunia multipolar dengan persaingan kekuasaan, Amerika Serikat tak akan membiarkan musuhnya masuk ke belahan barat. Jika kita melihatnya dari sudut pandang itu, tidak mengherankan bahwa Venezuela menjadi yang pertama menjadi target. Pada tahun 2025, Putin dan Maduro menandatangani kemitraan strategis dan perjanjian kerjasama, dan di tahun yang sama mereka menandatangani 42 perjanjian kerjasama bilateral. Rusia memasok pertahanan udara ke Venezuela, meski sistem itu minim peran saat operasi Amerika Serikat. Hubungan Venezuela dan Tiongkok berawal dari bisnis, lewat kesepakatan minyak untuk pinjaman. Tiongkok memberikan pembiayaan miliaran dolar kepada Venezuela sebagai imbalan minyak. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok semakin memperkuat aliansinya dengan Venezuela seiring meningkatnya persaingan dengan Amerika Serikat. Beberapa hari sebelum Maduro digulingkan, Tiongkok merilis makalah kebijakan Amerika Latin dan Karibia, menegaskan tidak mundur dari Amerika Serikat di wilayah itu. Ironisnya, sehari sebelum penangkapan, Maduro bertemu utusan khusus Tiongkok untuk Amerika Latin. Namun, hubungan Venezuela dan Iran mungkin paling mengkhawatirkan. Iran dan Venezuela menandatangani perjanjian kerja sama 20 tahun pada 2022. Iran, lewat IRGC dan proksi teroris Hizbullah, membantu selundupkan minyak Venezuela yang disangsi. Rezim Venezuela tetap bertahan dengan memberi uang tunai ke Iran untuk mendanai operasi di luar neraca pemerintah. Hizbullah terlibat dalam perdagangan narkoba di Venezuela dan penjualan narkotika jadi sumber pendapatan utamanya. Iran menjadi salah satu pemasok senjata utama bagi rezim Venezuela dengan senjatanya menumpuk di Amerika Selatan. Amerika Serikat jelas tidak akan menerima ini. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan, "Kami tidak akan membiarkan belahan bumi barat menjadi basis operasi bagi musuh, pesaing, dan rival Amerika Serikat." Sekarang, motivasi sebenarnya di balik penangkapan Maduro mungkin merupakan kombinasi dari semua hal di atas. Ini adalah campuran antara perdagangan narkoba, ideologi, minyak, dan geopolitik.
Tapi satu hal yang jelas, dunia baru saja diingatkan tentang kekuatan dan kemampuan militer Amerika Serikat. Presiden Trump mungkin sedang membual saat mengatakan ini, tapi dia juga mungkin benar. Tak ada negara lain yang mampu menandingi pencapaian Amerika.